bursa CPO. Bagaimana nanti dampaknya bagi industri maupun petani sawit dan juga ekspor CPO nantinya, Pak Fadil? Ya, saya kira pembentukan bursa CPO Indonesia itu satu inisiatif yang baik ya, yang mudah-mudahan bisa menambah ini ya gairah ya kan perdagangan CPO kita ya. Namun kan kita melihat beberapa catatan di sini gitu. Untuk bisa efektif dan kemudian berkembang setelah pada akhirnya menjadi referensi harga ya, karena kita merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia. Itu bursa itu sendiri harus menarik gitu ya. Dan menariknya itu adalah terkait dengan pembentukan harga di bursa tersebut itu harus benar-benar mencerminkan mekanisme yang sehat ya, yang harga di mana harga itu terbentuk berdasarkan permintaan dan penawaran gitu, supply and demand. Nah, tapi kalau misalnya harga itu terbentuk di sana itu terdistorsi misalnya karena terlalu banyak intervensi, ini saya kira tidak akan cukup menarik gitu. Yang kedua itu masalah contohnya kan dalam kalau kita terlibat dalam bursa tersebut itu ada regulasi dan regulasinya juga saya kira itu harus sederhana, harus mudah gitu kan. Ya, regulasi dan juga mekanismenya mencerminkan mekanisme yang sehat ya, Pak Fadil. Saya kan ke Pak Dendi. Dan yang ketiga tergantung fee-nya juga kan. Oke. Di sana kan nanti ada biaya-biaya. Nah, kalau misalnya biayanya terlalu besar juga mungkin itu akan jadi faktor yang tidak mendorong pengusaha ya atau eksportir untuk terlibat dalam bursa tersebut. Gitu. Ya, oke. Baik, saya kan ke Pak Dendi. Pak Dendi, tanggapan Anda terkait dengan adanya bursa CPO dalam negeri bagi industri maupun kinerja ekspor nantinya seperti apa? Ya, sebetulnya kan tujuan dari bursa semacam ini kan memfasilitasi pembentukan harga yang bisa jadi reference bagi para pengusaha ya, terutama juga eksportir. Nah itu yang saya pikir menjadi tujuan bersama gitu ya. Nah ya pertanyaannya memang kalau dilihat dari pengaruh ke kinerja ekspor, saya tidak terlalu ngelihat itu ada hubungan langsung gitu karena harga itu kan sebetulnya sekarang udah ada beberapa referensi ya di bursa di Malaysia atau di Rotterdam gitu ya. Nah ini sebetulnya bisa jadi pelengkap atau pembanding gitu ya. Itu yang mungkin bisa kita harapkan sehingga harga ini bisa jadi acuan gitu ya, baik untuk buyer maupun eksportir atau seller gitu ya. Walaupun mungkin di lain sisi kita tahu pembanding-pembandingnya kan udah ada gitu ya. Seharusnya sih kalau semua pasar ini fair gitu ya dan transparan, pembentukan harganya betul-betul mencerminkan mekanisme pasar, semuanya itu akan bergerak bersamaan gitu ya atau berkorelasi. Jadi nggak terlalu berpengaruh secara langsung saya pikir ke ekspor ya, kecuali memang di Malaysia atau di Rotterdam pasarnya tidak fair gitu ya atau tidak mencerminkan mekanisme pasar yang betul-betul apa yang ada di lapangan ya mungkin kan bisa saling koreksi gitu. Saya pikir itu sih implikasinya ke kita itu. Oke, Pak Denny, selain pembentukan harga, catatan apa lagi yang Anda miliki terkait dengan hal tersebut yang harus menjadi concern pemerintah supaya bursa CPO yang sudah diluncurkan ini bisa diakui dunia? Yang paling penting kedua saya pikir ya selain market yang fair ya dan informasi yang terbuka,
ya makin banyak orang berpartisipasi di pasar itu gitu ya. Nah, untuk berpartisipasi baik seller maupun buyer itu kan artinya mereka ada trust ya ke pasar itu ya. Seperti bandingannya kan mudah seperti Bursa Efek Indonesia ya. Ya, kemudian orang masuk dan melakukan aktivitas jual beli gitu ya. Dan di situ yang paling penting tentunya adalah efisiensi kalau bertransaksi lewat bursa ya. Dan juga fairness dan informasinya itu transparan. Saya pikir itu yang sangat penting sehingga mengundang orang untuk bertransaksi walaupun kita juga nggak expect karena di banyak dunia juga untuk bursa komoditi biasanya itu nggak banyak juga ya, paling 5 atau 10% dari transaksi totalnya karena memang sebagian besar kalau yang partai besar atau mungkin dia perlu regular supply biasanya itu ada kontrak jangka panjang. Walaupun demikian harga di bursa komoditi biasanya dijadikan reference gitu ya. Dan kemudian kontrak-kontrak itu biasanya ngacu, kemudian biasanya ada minus berapa gitu ya Iya, diskonnya baik. gitu atau plus berapa gitu untuk reference harga di kontraknya.